Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur Pertiwi, Selatan Tiga, Barat Bayu, Utara Apa, Tengah Angkasa. 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasin, Samono isun amukti palapa. Halo sahabat Nusantara, salam rahayu. Hari ini kita kembali akan menceritakan episode Alas Purwo dengan chapter ke-9 yang berjudul Hanoman dan Gedong Songo. Di awal chapter tampak Arya dan Nala sangat terkejut mengetahui bahwa mereka semua saat ini berada di desa Wong Samar yang ada di alam gaib Alas Purwo. Nala terlihat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dia masih tidak percaya bahwa mereka saat ini terjebak di alam gaib yang ada di Alas Purwo. Belum sempat mereka mencari cara untuk keluar dari alam gaib Alas Purwo, tiba-tiba muncul pemimpin dari para peri yang ada di depan mereka. Pemimpin para peri tersebut sangat cantik dan mempesona. Dengan senyum yang sangat ramah, dia kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Nyai Wulandari. Dia kemudian mengatakan, bila gerbang gaib yang banyak tersebar di Alas Purwo akan terbuka di waktu-waktu tertentu, dan hanya orang-orang terpilih saja yang bisa masuk ke alam gaib yang ada di Alas Purwo ini. Tanpa basa-basi, Nyai Wulandari kemudian meminta Arya untuk menjadi suaminya, dan Nala bisa memilih salah satu peri yang ada di depannya untuk dijadikan istri. Arya sangat senang mendengar permintaan Nyai Wulandari. Dengan mata berbinar-binar, dia kemudian berjalan mendekati Nyai Wulandari untuk memegang tangannya. Namun, Nala mencegah Arya untuk mendekati Nyai Wulandari. Dengan sedikit kesal, Nala kemudian berkata bahwa mereka berdua menolak untuk menjadi suami dari para peri tersebut. Mereka berdua harus segera keluar dari alam gaib ini dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Pulau Bali. Nyai Wulandari kemudian tertawa mendengar jawaban dari Nala. Dia kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin ada yang bisa keluar dari alam gaib ini tanpa persetujuannya. Nyai Wulandari kemudian meminta anak buahnya untuk menangkap Arya dan Nala. Nala dengan sigap berusaha menghindar dari para peri yang berusaha menyerangnya. Namun Arya dengan mudah ditangkap oleh Nyai Wulandari. Karena sudah menjadi sifat Arya, tidak akan pernah menyakiti seorang wanita. Tiba-tiba Nyai Wulandari dan para peri yang ada di sekitarnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Dengan kuku-kukunya yang sangat panjang, Nyai Wulandari kemudian mengangkat tubuh Arya sambil mengatakan bahwa Arya harus menjadi suaminya. Melihat Arya disandera oleh Nyai Wulandari, Nala kemudian melompat ke udara dan berusaha menusuk tubuh Nyai Wulandari dengan tombaknya yang tajam. Tiba-tiba,
Tombak yang menusuk tubuh Nyai Wulandari seperti menembus sebuah bayangan. Nala kemudian menyadari bila Nyai Wulandari adalah makhluk gaib, sehingga tidak mungkin bisa dilukai dengan senjata tajam. Arya yang menyadari bila wanita-wanita tersebut telah berubah menjadi sangat menyeramkan, kemudian berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Nyai Wulandari. Namun Arya tidak mampu menyentuh tubuh astral dari Nyai Wulandari. Arya kemudian teringat dengan gurunya yang berada di Gedong Songo. Suatu hari, Empu Beradah meminta Arya untuk bertapa di Gedong Songo. Setelah bertapa selama beberapa hari, dia kemudian bertemu dengan Hanuman. Dan singkat cerita, Hanuman bersedia menjadikan Arya sebagai murid. Arya teringat dengan salah satu ilmu dari Hanuman, yaitu Kanda Pat Buta. Saat itu, dia telah berhasil memasukkan Buta Rajapati ke dalam tubuhnya. Namun Arya belum pernah menggunakan kekuatan dari Buta Rajapati tersebut. Dengan sedikit konsentrasi, sambil menyebut mantra Buta Rajapati, Arya berhasil masuk ke dalam tubuhnya sendiri dan bertemu dengan Buta Rajapati yang bertempat di paru-parunya. Buta Rajapati sangat senang melihat Arya datang menemuinya, karena itu berarti Arya sangat memerlukan bantuannya. Arya kemudian berkata kepada Buta Rajapati bahwa dirinya memerlukan kekuatan dari Buta Rajapati. Mendengar permintaan dari Arya tersebut, Buta Rajapati kemudian menyetujuinya dengan syarat bila energi Arya sudah habis dan kesadarannya menghilang, maka tubuh Arya akan dikuasai sepenuhnya oleh Buta Rajapati. Tanpa berpikir panjang, Arya kemudian menyetujui syarat dari Buta Rajapati tersebut. Setelah mendapat kekuatan dari Buta Rajapati, Arya akhirnya bisa menyentuh tubuh astral dari Nyai Wulandari. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Arya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Nyai Wulandari. Setelah terlepas dari cengkeraman Nyai Wulandari, Arya kemudian bersiap memberikan tendangan ke arah Nyai Wulandari sambil mengucap mantra Rajapati murka. Tiba-tiba angin yang sangat kencang yang berasal dari tendangan Arya berhasil menghempaskan Nyai Wulandari dan seluruh anak buahnya. Setelah Nyai Wulandari dan anak buahnya menghilang, tiba-tiba Arya dan Nala sudah berdiri di hutan tempat dirinya bersama Nala dan dia berlari sebelumnya. Sementara di tempat lainnya, tampak para Asura Pohon menghadap ke pimpinan mereka yang bernama Klampis Ireng. Para Asura Pohon tersebut melaporkan bahwa ada manusia yang berhasil masuk ke dalam alas Purwo. Para manusia ini sangat kuat dan telah berhasil mengalahkan beberapa Asura Pohon. Klampis Ireng sangat murka mendengar ada manusia yang masuk ke alas Purwo. Klampis Ireng kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap menyerang semua manusia yang telah masuk ke alas Purwo dan membunuh mereka semua. Apakah Klampis Ireng berhasil menemukan Mada dan teman-temannya? Simak cerita selengkapnya pada chapter 10 yang berjudul Kerjasama Klampis Ireng dan Nyai Wulandari.